Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, bagi teman-teman yang berprofesi sama dengan saya, yaitu sebagai seorang operator BOS atau bendahara BOS ya sobat semuanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan pada kolom komentar di video sebelumnya, yaitu gimana sih Kak tentang apa sih perbedaan antara RKAS perubahan dan juga RKAS BOS pergeseran gitu ya. Nah, jadi sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas apa sih perbedaan RKAS perubahan dan RKAS pergeseran, dan bagaimanakah cara melakukan RKAS perubahan dan juga RKAS pergeseran. Kemudian langkah-langkahnya itu seperti apa gitu ya. Oke, coba kita perhatikan dulu di sini. Kita coba klik penganggaran ya. Kita klik di aktivasi kertas kerja. Nah, pada saat teman-teman itu klik yang ada di aktivasi kertas kerja, ini nanti akan ada dua tombol. Nah, saya contohkan ini adalah untuk yang BOS reguler misalkan ya, kita fokus pada BOS reguler misalkan. Nah, di sini teman-teman, di sini ada tombol pergeseran dan ada tombol perubahan. Nah, perbedaan antara pergeseran dan juga perubahan itu apa? Nah, kalau pergeseran itu adalah pada saat teman-teman itu sudah membuat kertas kerja. Misalkan di sini teman-teman sudah membuat kertas kerja. Nah, langkah untuk mengerjakan laporan BOS itu kan teman-teman awalnya membuat penganggaran di kertas kerja ya. Nah, membuat penganggaran di kertas kerja yang mana di sini sudah dibagi antara triwulan 1, triwulan 2, 3 dan 4. Meskipun di sana untuk pengekspedisian dan cairnya dana BOS adalah sekarang per tahap ya. Nah, setelah teman-teman membuat penganggaran atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang mengharuskan untuk penyerapannya itu adalah bisa merata dalam 1 tahun, baik itu dihitung mulai dari per triwulan maupun per tahap, maka di sini sobat juga harus perhatikan untuk saldonya setelah penganggaran itu harus 0 ya. Nah, harus 0. Kemudian di sini pada saat teman-teman itu, nah ini kita bahas yang pergeseran dulu ya. Nah, pada saat teman-teman langkah berikutnya setelah membuat RKAS ini kan sobat semuanya itu mengajukan pengesahan ya. Kalian klik pengesahan di sini. Kemudian nanti kalian lakukan pengesahan, misalkan pilih yang ini. Kemudian ini hanya untuk contoh ya, tidak saya hubungkan dengan server. Setelah membuat penganggaran dan yakin sudah habis 0, kalian klik sinkron untuk sinkronisasi pengesahan ke dinas pendidikan masing-masing. Nah, kemudian teman-teman setelah kalian nanti itu dalam jangka waktu tertentu, misalkan sehari atau 2 hari, kalian nanti cek status di sini nanti akan muncul. Kalau misalkan sudah selesai atau sudah diperiksa, itu nanti akan ada keputusan apakah diterima ataukah ditolak untuk pengajuan pengesahan RKAS-nya. Kalau misalkan sudah diterima, itu nanti teman-teman misalkan sudah terlanjur diterima untuk pengesahannya dari Dinas Pendidikan, tapi saya ingin mengedit lagi. Nah, misalkan di sini obat diare ini awalnya 10, saya kurangi jadi 5. Kemudian kapas steril ini awalnya 10 roll, saya tambah menjadi 15. Nah, itu nanti sudah semuanya untuk mengubahnya anggaran yang sudah disahkan itu dengan cara teman-teman klik pergeseran di sini gitu ya. Nah, itu adalah pergeseran. Kemudian kalau perubahan apa? Perubahan itu adalah pada saat teman-teman sudah menyelesaikan SPJ BKU sampai tahap 2, maka untuk memulai yang tahap 3 yang mana dimulai dari bulan September, itu nanti teman-teman harus membuat RKAS perubahan. Nah, supaya lebih jelas nanti bisa lihat video saya sebelumnya tentang cara melakukan RKAS perubahan ya. Nah, berikutnya kita akan membaca dan mempelajari apa perbedaan secara pasti antara
RKS atau BOS pergeseran dengan BOS perubahan pada Arkas 2020 dari Juknis atau panduan dari Arkas. Oke, kita coba buka di sini. Nah, ini teman-teman yang poin kelima. Nah, ini adalah tentunya teman-teman itu sudah memiliki file ini. Namun mungkin ada beberapa yang belum sempat untuk mempelajarinya atau membacanya ya. Oke, sekarang kita pelajari. Nah, di sini perubahan RKAS. Nah, perubahan RKAS adalah proses untuk melakukan perubahan kertas kerja, baik itu BOS reguler, statusnya itu sudah disahkan Dinas Pendidikan. Prosesnya hampir sama dengan pergeseran. Nah, BOS perubahan juga merupakan proses yang wajib dilakukan setelah semester ke-1 berakhir agar bisa masuk ke dalam bulan berikutnya di semester kedua. Nah, ini adalah sama halnya untuk mensinkronkan antara jumlah siswa dan pendapatan dana BOS ya sobat semuanya. Seperti yang kita ketahui, setelah semester itu berakhir, maka nanti untuk siswa tingkat teratas, kalau di SD kelas 6, kalau SMP itu kelas 9, kalau SMA, SMK itu adalah kelas 12, itu pasti lulus kan. Nah, mereka lulus. Kemudian untuk kelas bawah itu akan ada tambahan siswa. Untuk yang SD akan ada siswa kelas 1 yang masuk, kemudian SMP kelas 7 masuk, kemudian yang SMA, SMK itu kelas 10 yang masuk. Itu nanti tentunya akan ada selisih pendapatan ya, ada selisih pendapatan dana BOS dari cut off dana BOS dengan jumlah siswa yang dulu dengan berikutnya. Nah, untuk menyesuaikannya itu nanti kita harus melakukan RKS perubahan. Nah, berikutnya teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang perbedaannya ya antara RKS pergeseran dan perubahan. Dari yang pertama, untuk RKS pergeseran inilah dapat dilakukan kapan saja setelah pengesahan. Nah, pergeseran itu kapan saja bisa dilakukan setelah pengesahan. Nah, tentunya itu harus mempertimbangkan ya kalau ingin melakukan pergeseran, dikarenakan apa? Dikarenakan setelah melakukan pergeseran nanti harus mengajukan pengesahan lagi ya teman-teman. Dan biasanya maksimal pergeseran itu adalah 3 kali. Nah, ini adalah kemudian untuk perubahan. Perubahan ini dalam waktunya ya dapat dilakukan hanya ketika akan masuk triwulan ketiga atau semester 2. Nah, seperti yang kita alami saat ini yaitu mulai akhir September kemarin sudah dibuka untuk perubahan ya, BOS perubahan untuk meng-SPJ-kan dana BOS tahap 3. Nah, jadi perbedaan waktunya, kalau yang pergeseran itu kapan saja setelah pengesahan, kalau perubahan itu dilakukan hanya ketika akan masuk triwulan ketiga atau semester 2 atau tahap 3 ini. Berikutnya, kalau pergeseran itu bisa dilakukan sebanyak 100 kali perubahan ya. Nah, kalau pergeseran itu, nah ini kalau di dinas masing-masing tentunya ada perbedaan ya tentang diberlakukan pergeseran maksimalnya berapa gitu ya. Kalau perubahan itu hanya diperbolehkan 1 kali melakukan RKS perubahan. Kemudian pergeseran tidak menginput perubahan jumlah siswa, jadi jumlah siswanya tidak diinput. Kalau perubahan itu ada proses menginput perubahan jumlah siswa karena fluktuasi siswa tadi ya. Kalau pergeseran itu boleh dilakukan perubahan untuk semua triwulan ya. Nah, semua bisa diubah. Kalau perubahan, BOS perubahan ini hanya boleh dilakukan perubahan untuk triwulan ketiga, keempat. Nah, kemudian untuk pergeseran itu bisa untuk BOS reguler dan silpa. Kalau yang RKS perubahan itu hanya untuk BOS reguler, dikarenakan untuk fluktuasi jumlah siswa dan juga dana BOS itu adalah pada pembiayaan BOS reguler sobat semuanya. Nah, kemudian coba diperhatikan lagi di sini, perubahan yang boleh dilakukan dalam proses pergeseran adalah pertama tidak boleh lintas akun rekening ya. Nah, kalau pergeseran nggak boleh lintas akun rekening. Kemudian tidak boleh kegiatan yang sudah direalisasikan, artinya kegiatan yang sudah di SPJ BKU-kan itu tidak boleh dirubah dalam pergeseran. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.